Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di masa sekarang ini kita sedang diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian terutama terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa teguh hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapa teguh hati kita mengimani tentang ketetapan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita harus tetap menjaga hati ini agar senantiasa kuat mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terlepas dari semua peristiwa yang terjadi di dunia ini. Ada dua hal yang harus selalu kita jadikan pegangan, yang harus selalu kita jadikan sarana untuk kita senantiasa meneguhkan hati kita, meneguhkan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang didhawuhkan Allah dalam ayat suci Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua hal. Yang pertama dengan sabar, yang kedua dengan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu tidaklah terasa ringan kecuali bagi orang-orang yang khasyi'un. Khasyi'un di sini bermakna orang-orang yang menjadikan ibadah tidak hanya rutinitas, tapi sudah menjadi kebutuhan diri. Ibadah sudah dianggap sebagai hal yang pokok, menjadi bagian kehidupan yang sangat penting. Dua sifat atau dua hal tadi, sabar dan sholat, harus senantiasa kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan di dunia. Sabar ada tiga macam. Yang pertama, as-sabru anil musibah. Kita senantiasa bersabar, menahan diri, tidak melakukan sesuatu hal yang merugikan diri kita sendiri, tidak menuruti emosi, menghadapi segala sesuatu hal yang tidak mengenakkan diri, hati kita, dan orang sekitar. Karena kita punya keteguhan hati, segala sesuatu yang terjadi tidak terlepas dari kehendak Allah dan pasti ada hikmah di dalamnya. Yang kedua, as-sabru ala dawamit ta'ah. Kesabaran kita dalam terus menjalankan ketaatan kepada Allah. Taat dalam menjalani perintah serta taat dalam meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama ketaatan kita dalam melakukan perkara yang wajib. Kita hidup di dunia memiliki kewajiban yang harus kita penuhi terhadap Allah. Ibadah-ibadah yang difardukan kepada kita, ketika sudah memenuhi syarat, rukun, maka harus kita lakukan sebagai bentuk bagian dari perjalanan hidup kita di alam dunia. Sabar yang ketiga adalah as-sabru anil maksiat. Kesabaran kita menahan diri, berusaha untuk
menghindari larangan-larangan Allah. Kita berusaha semampu mungkin untuk meninggalkan larangan Allah. Ketiga sabar tadi memiliki peringkat. Karena sabar yang pertama, as-sabru alal musibah, ini peringkatnya di bawah as-sabru ala dawamil ibadah. Dan peringkat sabar yang tertinggi adalah as-sabru anil maksiat. Tentu sabar yang dimaksud dalam ayat Al-Quran tadi adalah mencakup ketiganya. Karena al-kamil fis sabri, orang yang sempurna dalam kesabaran tentu akan melakukan ketiganya. Menahan diri ketika mendapatkan musibah, tidak emosi, tidak berkata yang tidak pantas, kemudian dia terus melakukan ibadah tanpa henti. Kewajiban-kewajiban terus dilakukan, kesunahan-kesunahan berusaha untuk dipenuhi semampunya. Yang ketiga, berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang yang dikatakan sabar. Tidak bisa melakukan hanya salah satu dari ketiganya. Contoh, ketika mendapatkan musibah dia sabar, tapi tidak beribadah. Itu tidak dikatakan orang yang sabar yang sempurna di dalam kandungan ayat Al-Quran tadi. Atau dia melakukan kewajiban, melakukan ibadah ketaatan, tapi ketika mendapatkan musibah dia bereaksi dengan berlebihan, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu juga tidak masuk dari ayat sabar dalam kandungan sabar dalam ayat tadi. Karena ketiganya harus dilakukan agar mencapai predikat al-kamil fis sabri, orang yang sempurna dan sungguh-sungguh bersabar sebagai sarana untuk kita menggapai pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah as-sholah. Sebenarnya sholat ini ya termasuk di dalam sabar. Karena orang yang sabar mempraktekkan bentuk sabar yang sesungguhnya, maka dia pasti akan melakukan sholat. Dalam ayat tersebut, lafaz as-sholah disebutkan karena pentingnya sholat. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhir menanyakan pertama kali, awwalu ma yuhasabu bihil mar'u yaumal qiyamah as-sholah. Besok pertama kali kelak yang ditanyakan Allah dari manusia adalah sholatnya. Ketika sholatnya baik, maka seluruh amal akan dianggap baik. Ketika sholatnya tidak baik, maka amal-amal selanjutnya pun tidak akan menjadi baik. Dengan sabar dan sholat, kita senantiasa menjalani kehidupan di dunia dengan penuh tawakal, penuh husnudzon kepada Allah, dan senantiasa istiqomah dalam melakukan kewajiban. Maka kita akan benar-benar menjadi hamba Allah yang senantiasa bertakwa, menjalankan perintah, hati yang lapang, dan akan menemukan kenikmatan hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiyah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.